Surah An-Nisa ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah innallaha kana aliman hakima. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم Wallahu ghafurur rahim. Surah An-Nisa ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hurrimat alaikum, dan diharamkan alaikum atas kalian al-muhsanatu, perempuan muhsan. Siapa perempuan muhsan itu? Aizawatul azwaji, yakni perempuan yang memiliki suami. Minan nisa, dari kalangan istri, kalangan perempuan. Angtankihuhunna, untuk kalian menikahi mereka. Qabla mufaraqati azwajihinna, sebelum berpisahnya para suami kepada mereka. Haraira muslimatin, apakah perempuan muslimah yang merdeka?
kunna adanya mereka, aula atau tidak, illa ma malakat aimanukum, kecuali sesuatu yang memiliki aimanukum, para amat kalian, minal imai, yakni dari para amat. Amat itu hamba sahaya perempuan. Bisabi, dengan sebab ditahan, diboyong. Falakum watuhunna, maka boleh buat kalian, watuhunna, mencampuri atau menjima mereka, perempuan hamba sahaya. Wa in kana lahunna azwajun, walaupun ada bagi mereka azwajun, memiliki suami, bidaril harbi, di kampung peperangan, ba'dal istibroi, sesudah pembebasan. Kitab Allah, dengan kitab Allah, dengan ketetapan Allah. Musibah dinasobkan lafaz kitab Allah alal masdari, atas menjadi masdar. Ai kataba, yakni Allah menetapkan, zalika, akan yang demikian itu. Alaikum, atas kalian. Wa ahalla, boleh dibaca wa ahalla, boleh dibaca wa uhilla. Di dalam mushaf Quran disebutnya, bacanya wa uhilla. Dalam tafsir Jalalain, tafsir Sawi, itu bacanya wa ahalla. Kalau dia dibacanya wa uhilla, artinya dihalalkan. Kalau wa ahalla, yakni Allah menghalalkan. Bil binai, dibaca dengan mabni, lil fa'ili, bagi fa'il, wal maf'uli, dan maf'ul. Lakum, buat kalian, ma, akan sesuatu, wara'a dzalikum, selain yang demikian itu buat kalian. Asiwa ma hurrima alaikum, yakni selain sesuatu yang diharamkan, alaikum, atas kalian, minan nisa'i, dari kaum perempuan, dari para wanita. Am tabtagu, agar kalian menuntut, mencari, tatlubu, yakni kalian menuntut, anisa'a, akan para perempuan. Bi amwalikum, dengan harta-harta kalian, bisidakin, yakni dengan mas kawin, au samanin, atau harga. Muhsinina, yang mereka mengharapkan untuk menikah. Ai mutazawijina, yakni mereka yang mengharapkan menikah. Ghaira musafihin, selain melakukan perzinahan mereka. Zanina, yakni melakukan perzinahan. Famastamta'tum, maka sesuatu, aiman, yakni seorang perempuan, istamta'tum, yang kalian bersenang-senang, tamata'tum, yakni kalian bersenang-senang, bihi, dengan ma, minhunna, dari para perempuan, ai mimman, yakni dari perempuan, tazawwajtum, yang kalian menikahinya, bilwati, dengan dihubungi, digauli. Fa'atuhunna, maka keluarkan oleh kalian untuk si nisa, ujurahunna, mas kawinnya mereka, muhurahunna, yakni maharnya mereka, alati faradtum, yang kalian mewajibkan, lahunna, buat para nisa, faridotan, dengan sebuah kewajiban. Wala junaha, dan tidak ada dosa, alaikum, atas kalian, fima, di dalam sesuatu, tarodoitum, yang kalian saling ridho, antum, yakni kalian para laki-laki, wahunna, dan mereka kaum anisa,
perempuan. Bihi dengan ma tarodaitum, dengan sesuatu yang saling ridho. Min ba'dil farido, dari sesudah kewajiban. Min hatiha, yakni dari menguranginya farido kewajiban, au ba'diha atau sebagiannya kewajiban, au ziyadatin atau menambahi alaiha atas kewajiban. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena ada Allah, aliman, yaitu maha mengetahui, bi khalqihi, dengan makhluknya, hakiman, lagi maha bijaksana, bima, di dalam sesuatu, dabbarahu, yang Allah telah mengaturnya, lahum, buat khalqihi, buat makhluk. Titik. Para jamaah yang saya hormati, kemarin pengajian kita sudah membahas perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Sekarang kita melanjutkan kepada perempuan yang haram juga, yakni perempuan yang disebut dengan perempuan muhsan. Diharamkan atas kalian, yaitu menikahi perempuan muhsan. Siapa perempuan muhsan itu? Perempuan muhsan itu artinya perempuan atau istri yang masih istri orang lain, istri yang masih statusnya punya suami. Haram dinikahi sebelum dipisah oleh para suaminya. Apakah perempuan tersebut muslimatnya itu merdeka ataupun tidak merdeka? Istilah merdeka dan tidak merdeka ini karena zaman dulu ada istilah perempuan yang statusnya aiman, yaitu perempuan hamba sahaya. Maka ada istilah perempuan yang belum merdeka. Tapi bagi mereka yang perempuan merdeka, maka disebutnya bukan perempuan hamba sahaya. Dalam Al-Quran disebut ma malakat aimanukum. Kemudian ketika ada seorang istri yang statusnya belum dipisah, belum ditalak oleh para suaminya, maka jangan sekali-kali ada kaum laki-laki yang masuk untuk menikahinya sebelum apa? Sebelum si perempuan tersebut selesai masa iddahnya. Kemarin kita sudah terangkan kalau perempuan yang talak 1 atau talak 2 itu nggak boleh buru-buru laki-laki lain untuk menikahi si perempuan tersebut. Harus habis masa iddahnya dulu. Masa iddahnya itu 3 bulan 10 hari. Kalau statusnya ada suami dan istri, tiba-tiba suami menjatuhkan talak 1 atau talak 2 kepada istrinya, kemudian belum habis masa iddahnya, maka si laki-laki itu langsung rujuk saja, balik kepada istrinya. Tapi kalau masa iddahnya habis 3 bulan 10 hari, maka si laki-laki itu tidak bisa rujuk. Kalau dia memaksakan rujuk, harus ada akdun nikah jadid, pernikahan baru. Artinya ada wali, ada 2 orang saksi, ada ijab kabul, plus ada mahar, mas kawin. Kalau masa iddahnya habis. Tapi kalau dia masa iddahnya belum, maka si laki-laki itu bisa rujuk kembali. Tetapi kalau si suaminya itu menjatuhkan talak 3, maka laki-laki itu tidak bisa rujuk sebelum si istrinya itu nikah dulu sama laki-laki lain. Misalkan ada A, B, A suami, B istri. Si A ini suaminya menjatuhkan talak kepada istrinya si B.
talaknya jatuh talak 3. Kemudian si suaminya tiba-tiba mau rujuk, mau kembali, nggak bisa, haram. Sebelum si B istri ini nikah dulu sama laki-laki lain, katakanlah si C. Nah, begitu mereka nikah, B dan C kemudian berpisah, cerai, maka laki-laki yang A ini baru bisa balik kepada si B tersebut. Nah, itu kalau talaknya talak 3. Hati-hati, jangan sembrono, jangan gampang mengucapkan istilah kata talak, karena kekhawatiran bisa jadi kita akan kembali lagi. Nah, itu pelajaran buat kita. Ini masalahnya adalah ada istri yang disebut dalam Al-Qur'annya muhsan, perempuan atau istri yang masih punya laki, belum dipisah, belum ditalak sama suaminya. Maka ketika itu ada laki-laki yang mau nikahi, maka hukumnya haram, pernikahannya haram. Ini banyak sekarang kejadian seperti itu. Banyak kejadian yang perempuan tuh nekat, karena kata dia suami aja bisa nikah dengan istilah poligami, maka saya perempuan masa nggak bisa. Nah, akhirnya ini ya kesalahpahaman. Nah, itu haram hukumnya. Kalau dia mau, maaf, kalau mau nikah lagi, si istri tersebut selesaikan dulu perkawinan dengan suaminya. Artinya sampai dia jatuh talak. Nah, setelah jatuh talak, masa idahnya habis, lalu dia bisa nikah lagi dengan laki-laki lain. Nah, itu disebutnya perempuan muhsan, perempuan atau istri yang masih punya suami, haram untuk dinikahi. Kecuali perempuan amat tadi. Apa amat itu? Hamba sahaya. Sekarang udah nggak ada lagi hamba sahaya perempuan. Kalau hamba sahaya perempuan mah bebas, walaupun dia statusnya punya suami, karena dia statusnya itu masih perempuan belum merdeka, masih budak hamba sahaya, maka dia boleh. Karena perempuan hamba sahaya itu murah, bisa dijual belikan. Dan terjadinya itu pada zaman peperangan. Zaman peperangan, maka ada istilah perempuan hamba sahaya, dan juga nanti ada istilah laki-laki hamba sahaya. Kitab Allah yang seperti itu memang sudah menjadi ketentuan Allah. Allah telah memberikan ketentuan alaikum buat kalian. Kemudian wa ahalla, boleh dibaca uhilla. Kalau ahalla tadi mabni lil fa'il wal maf'ul. Kalau dibacanya uhilla itu mabni lil majhul namanya. Itu udah biasa dalam ilmu qiraat, plus didukung dengan grammar bahasa Arab, nahwu shorof, maka biasa ada bacanya dengan mabni fa'il maf'ul, ada mabni majhul. Seperti contoh misalnya doroba, telah memukul. Kalau duriba, dipukul. Qoro'a, telah membaca. Quri'a, dibaca. Sudah biasa begitu. Maka kalau nanti ada beda cara baca, itu memang sudah ada aturannya. Maka nanti kalau kita bisa mendalami ilmu qiraat, malah nanti ada istilah qiraat sab'ah, qiraat 7 cara membaca Al-Quran. Kalau kita mau lebih mendalami lagi. Nah, kecuali tadi perempuan yang kedudukannya hamba sahaya. Maka kalau perempuan kedudukannya hamba sahaya, itu falakum wa uhunna, maka boleh buat kalian untuk menggauli perempuan hamba sahaya tersebut, wa in kana lahunna azwajun fi daril harbi ba'dal istimro, walaupun si perempuan hamba sahaya itu
memiliki suami dan kejadiannya pada zaman peperangan. Sudah ada pembebasan. Dan dihalalkan atau Allah menghalalkan buat kalian sesuatu selain yang demikian itu. Anta betahu, untuk kalian mencari para wanita bi amwalikum, dengan harta kalian. Yang dimaksud harta ini adalah dengan bawa mas kawin. Jadi kalau mau nikah itu Arifin harus ada mas kawin. Itu mas kawin itu bukan rukun tapi kewajiban. Sebagai faridoh tadi, kewajiban suami untuk menghalalkan hubungan, maka namanya mas kawin. Kalau rukun nikah cuma 5. Yang menjadi rukun nikah ada 5. Apa 5 itu? 1, adanya suami, calon suami. 2, calon istri. 3, wali. Yang keempatnya 2 orang saksi yang adil. Dan yang kelimanya apa? Ijab qabul. Nah itu rukun nikah. Kalau mas kawin itu wajib, nggak masuk rukun. Itu dalam rangka penebusan, menghalalkan hubungan. Nah, mas kawin yang kalian berikan kepada perempuan tadi dalam rangka apa? Muhsinina, dalam rangka untuk menikah. Ghairu musafihin, bukan untuk melakukan zina. Famas tamta'tum, maka seorang perempuan yang kalian ambil sukanya dari mereka, maka fa'atuhunna ujurahunna, maka berikan kepada kalian sebagai mahar mas kawinnya, sebagai kewajiban untuk menghalalkan hubungan. Dan tidak berdosa kepada kalian ketika kalian itu saling ridho. Saling ridho itu artinya tinggal nego saja antara calon suami dan calon istri. Misalnya Bang Hendra, calon istrinya minta mas kawinnya 10 gram mas. Kata Bang Hendra, udah sini 5 gram aja. Nego itu namanya. Seharusnya dia minta 10 gram emas, tapi Bang Hendra ini untuk saling memudahkan, maka musyawarah dengan calon istrinya 10 gram menjadi 5 gram. Atau si istrinya minta maharnya 5 gram. Kata Bang Hendra, udah sih 2 gram aja. Maka akhirnya 2 gram mas kawinnya. Misal lagi istrinya Bang Hendra minta 2 gram emas. Kata Bang Hendra, udah sih mas kawinnya seperangkat alat sholat aja. Seandainya istrinya minta seperangkat alat sholat, kata Bang Hendra, udah sih qul huwallahu ahad aja. Mas kawinnya baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Wala junaha, tidak berdosa. Yang penting bima tarodaitum bihi min ba'dil farido, saling ridho, saling menerima. Kalau memang mas kawinnya minta bacakan surah Al-Ikhlas 3 kali. Kata istrinya, alhamdulillah mas kawin baca qul 3 kali. Insya Allah suami saya calon tukang ngeriung, tukang cari berkah, karena qul-nya hafal dia. Nah boleh itu Bang Hendra. Wala junah alaikum, tidak berdosa. Yang penting kuncinya apa tadi? Fima tarodoitum, saling suka, saling rela, saling menerima. Bahkan maaf, seandainya kulhu nggak hafal, kemudian akhirnya boleh nggak mas kawin yang ngutang dulu? Boleh ngutang. Saking dia pengen nikah, seperangkat alat sholat nggak punya, bacaan surah Al-Ikhlas nggak hafal, akhirnya mahar mas kawinnya ngutang. Kalau seandainya si calon istrinya nerima juga ridho ngutang, jadi wala junah alaikum, tidak dosa, jadi nikah. Yang penting apa? Yang penting mukanya siap malu maksudnya. Ya mas kawinnya ngutang gimana?
siap malu lah. Innallaha kana aliman hakiman. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui kepada makhluknya, hakiman lagi maha bijaksana di dalam urusan sesuatu yang Allah mengaturnya lahum buat makhluknya. Wa man lam yastati' minkum qaulan, dan barang siapa yang tidak mampu minkum dari kalian qaulan biaya, aiginan yakni kecukupan, ayat pihak untuk menikahi al-muhsonati perempuan muhson, perempuan yang merdeka, al-haroiri yakni perempuan yang merdeka, al-mu'minati perempuan yang mukmin. Huwa dia sikman jariun yaitu berlaku alal ghalibi atas yang umum, fala mafhum lahu maka tidak ada mafhum lahu kepada sikman lam yastati. Famimma maka dari seorang perempuan malakat aimanukum yang dimiliki aimanukum para hamba saya perempuan kalian, yungkahu dinikahi dia, mim fatayatikumul mu'minat dari perempuan remaja atau gadis-gadis mukmin. Wallahu a'lamu dan Allah maha mengetahui biimanikum dengan imannya kalian. Faktifu maka kalian mengambil cukup bizohirihi dengan zohirnya iman. Wakilu dan pasrahkan oleh kalian as-saraira akan beberapa rahasia ilaihi kepada Allah. Fa innahu maka sesungguhnya Allah al-alimu adalah yang maha alim mengetahui bitafsiliha dengan perincian tafsilnya sarair rahasia-rahasia. Waruba amatin dan banyak seorang amat, seorang hamba saya perempuan, tabdulu dia mengungguli al-qurrata akan perempuan merdeka fihi di dalam urusan iman. Wahada dan ini ayat taknisun sebagai kabar gembira binikahil imai dengan menikahi perempuan hamba sahaya. Ba'dukum sebagian kalian bimba'din dari sebagiannya, ai antum yakni kalian kaum laki-laki, wahuna dan kaum perempuan, sawaun sama fiddini di dalam urusan agama. Wala tastankufu maka janganlah kalian merasa sombong min nikahina dari menikahi mereka. Fankihuhunna maka nikahi oleh kalian biidni ahlihina dengan izin ahlinya mereka, mawalihina yakni yang mengurus mereka, wa atuhunna dan berikan oleh kalian si nisa si perempuan, utuhunna yakni berikan kepada mereka ujurahunna mas kawin mereka, muhurahunna yakni maharnya mereka bil ma'ruf dengan baik, min ghairi mutilin tanpa ditunda-tunda, wa naksin dan mengurangi, muhsonatin yakni perempuan yang terjaga, yang muhson, afaifa yakni perempuan yang terjaga, halun yaitu menjadi hal, ghaira musafihatin selain yang perempuan penzina, zaniyatin yakni penzina, jahron dengan terang-terangan, wala muttakhidati ahdan dan tidaklah perempuan yang menjadi simpanan, akhilau yakni para kekasih, ya zinuna yang mereka berzina, bihinna kepada muttakhidati ahdan, siron dengan rahasia. Faida ubsidna maka tatkala dijaga mereka, juwisna yakni dinikahi mereka, wa fi qiraatin dan satu qiraat bil binai dibaca dengan mabni lil fa'ili bagi fa'il, tazawwajna yakni lafaz tazawwajna. Fa in ataina maka apabila mereka datang bi fahishatin dengan perbuatan fahisah,
zina, yakni perbuatan zina, fa'alaihinna, maka kepada mereka nisfuma, sebagian siksaan, alal muhsonati, atas perempuan muhson, al harairil abkari, yakni perempuan-perempuan merdeka yang perawan, idza janina, tatkala mereka melakukan zina, minal azabi, dari azab siksaan, al had, yakni had, fayujladna, maka mereka dijilid, khamsina, akan 50 jilid, wa yukrokna, dan mereka dibuang, nisfa sanatin, setengah tahun, wa yuqasu, dan dikiasi, alaihinna, atas mereka kaum perempuan hamba sahaya, al abidu, laki-laki hamba sahaya, walam yuj'al, dan tidak dijadikan, al ihsanu, sebagai muhson, sarton, menjadi syarat, liujubil haddi, pada kewajiban had hukuman, bal, tetapi liifadatin annahu, karena memberikan faedah bahwasanya la rajma, tidak ada rajam, alaihina, atas mereka, aslan, sama sekali. Zalika, yang demikian itu, ainikahul mamlukati, yakni nikah perempuan yang dimilik, inda ada bitauli, tanpa tidak adanya biaya, liman, untuk orang khosyah, yang dia takut, khofa, yang dia takut, al anata, akan perbuatan zina, zina, yakni zina, wa asluhu, dan asalnya anak zina, al masyaqqatu, yaitu kesusahan, sumia, diberi nama bihi, dengan al anat, azina, yaitu zina, li anahu, karena sesungguhnya zina, sababah, yaitu sebabnya masyarakat, kesusahan, bil hadi, dengan hukuman, di dunia, di dunia, wal ukubati, dan siksaan, fil akhirati, di akhirat, minkum, dari kalian, bikhilafiman, berbeda dengan orang layak khofuhu, yang dia tidak takut dengan zina, minal ahrori, dari laki-laki yang merdeka, fala yahilu, maka tidak halal, lahu, kepada seseorang nikauha, menikahi mereka, menikahi perempuan, wakada, dan begitu juga man, orang yang istatoa, yang mampu, tula hurratin, akan biaya menikahi perempuan merdeka, wa alaihi, dan menetapkan atas pendapat ini, pendapat fala yahilu lahu nikauha, asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, wa kharaja, dan keluar biqaul, dengan firman Allah Ta'ala, min fatayatikumul mu'minat, al kafiratu, perempuan kafir, fala yahilu, maka tidak halal, lahu, kepada seseorang, nikah, nikahi perempuan kafirat, walau alima, walaupun tidak ada mahar, wa khaufa, dan dia takut untuk berbuat zina, wa tasbiru, dan bersabarlah kalian, an nikahil mamlukat, dari menikahi perempuan yang dimiliki, khairun, yaitu lebih baik, lakum, buat kalian, di alla yasira, supaya tidak jadi, al waladu, seorang anak, raqiqon, menjadi budak, menjadi hamba sahaya, wallahu, dan Allah, ghafurun, adalah maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang, bitausiati, dengan meluaskan, bidalika, di dalam urusan nikah. Titik. Kemudian ayat berikutnya, ayat ke-25, ada seseorang yang tidak mampu bagaimana? Taulan, mampu biaya, untuk menikahi perempuan muhson, yang beriman. Kalau dia nggak mampu, kalau seandainya masih ada perempuan hamba sahaya, maka dia cari yang dinikahinya adalah perempuan hamba sahaya dari perempuan-perempuan yang mukmin. Dan Allah maha mengetahui biimanikum, dengan imannya kalian. Karena bisa jadi ada perempuan hamba sahaya bisa mengungguli perempuan yang merdeka di dalam urusan iman. Maka ketika kalau ada, maka boleh menikahi perempuan hamba sahaya. Karena apa? Bisa jadi tadi
si perempuan hamba sahaya itu mengungguli imannya daripada perempuan yang merdeka. Kemudian sebagian kalian dari sebagiannya, baik laki-laki dan perempuan sama saja di dalam urusan agama dan tidak boleh menjadi kesombongan. Maka ketika seorang laki-laki mau menikahinya dengan izin ahlinya, yakni yang mengurusnya, maka keluarkan mas kawin, yaitu maharnya bil ma'ruf, dengan cara ma'ruf. Apa ma'ruf itu? Artinya min gori mutilin wa naksin, yakni tanpa ditunda-tunda, jangan dinanti-nanti. Jangan mintanya 10 gram malah ditunda-tunda, atau di 10 gram yang penyebutan administrasinya 5 gram. Untuk apa itu? Untuk kesohoran aja, biar disaksikan oleh jamaah yang hadir di akad nikah. Padahal secara administrasinya cuma 5 gram. Tapi begitu ketika ijab kabulnya disebutkannya 10 gram. Nah itu jangan begitu. Itu namanya ada pendustaan. Muhsonat, perempuan yang muhson tadi, yang terjaga. Yang perempuan yang terjaga, ghairu musafihatin, yakni yang tidak melakukan perzinahan, dan juga wala mutakhidati ahdan, dan perempuan-perempuan yang bukan jadi istri orang. Tadi hati-hati ya, jangan statusnya harus status jelas. Kalau memang dia perempuan itu perawan, ya perawan. Kalau dia perempuan itu janda, jandanya janda apa dulu? Janda ini ada 2, ada janda cerai hidup, ada janda cerai mati. Kalau janda cerai hidup artinya dilampiri ada akte cerai dari pengadilan. Kalau dia jandanya cerai mati, maka dia ada keterangan kematian dari kelurahan, namanya N6. N6 itu keterangan kematian. Nah gitu, jadi harus jelas. Jangan ada kebohongan ketika mau nikah. Karena nikah ini kan ibadah sakral, ibadah suci, ya, yang Allah menyaksikan. Bahkan Allah itu bertasbih, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Itu diawali dengan kata-kata subhana. Jadi kalau ada Al-Quran, ayat Quran yang diawali subhana, itu artinya ayat yang takjub, ayat yang di dalam mengandung kebesaran. Seperti Nabi di Isra Mi'rajkan, itu ada kata-kata subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah takjub, kagum. Nah begitu juga ketika Allah mempertemukan pasangan hambanya, suami dan istri, perempuan dan laki-laki, maka Allah bertasbih, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Kemudian ketika si perempuan itu dinikahi menjadi muhson, kemudian tiba-tiba dia melakukan fahisyah. Fahisyah itu melakukan zina. Fa'alaihinna nisfu ma'alal muhsonat. Maka wajib kepada perempuan tersebut mendapatkan azab separuh dari perempuan yang muhson. Kemarin sudah diterangkan, perempuan yang muhson itu ketika dia melakukan zina, fahisyah, hukumannya berapa? Hukumannya 100 jilid dan diusir, dibuang selama 1 tahun. Tapi kalau di luar itu, ya, di luar muhson, maka dia dijilidnya 50 dan diungsikan selama setengah tahun. Begitu juga dikiaskan kalau pelakunya adalah hamba sahaya laki-laki, dijilid 50 jilidan, kemudian dibuang, diusir selama setengah tahun.
Nah, yang demikian itu adalah liman khosyal anak, yaitu diperuntukkan bagi mereka yang takut untuk melakukan zina. Maka Bang Hendra, kalau memang udah mampu, nikahlah. Jangan ditunda-tunda. Ayatnya apa? Hadisnya jelas. Ya maksar sabab manis tato minkum al-ba'a al-yatajawaz. Wahai para pemuda, kalau di antara kamu sudah mampu untuk menikah, jangan ditahan-tahan, nikah aja. Ya nikah aja. Karena rezeki itu insya Allah akan datang selagi kita memang ada ikhtiar dan kemauan untuk mencari yang ada di dunia ini. Enggak ada. Bisa jadi Bang Ender nanti ketika nikah, rezekinya berlipat ganda. Yang selama ini satu rezekinya, begitu nikahi perempuan kan bawa rezeki juga. Akhirnya double rezeki. Itu walaupun perempuan istri kita di rumah, itu bawa rezeki juga. Jangan sangka ini istri saya mah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu bawa rezeki. Bisa jadi dia mendoakan suaminya, akhirnya Allah turunkan rezeki buat suaminya berlipat ganda. Jadi kita jangan punya pemikiran istri kita ibu rumah tangga dia nggak bawa rezeki, bawa rezeki, bawa rezeki. Jadi walaupun dia di rumah dia bawa rezeki, ya. Jadi yang demikian itu tadi menikahi perempuan yang dimiliki tanpa ada biaya itu untuk orang yang takut akan melakukan zina. Makanya tadi agama kita ini mempermudah dari maharnya itu dari yang tinggi bisa yang sedang sampai bisa yang lebih bawah. Gitu. Bahkan saya sering nemuin mas kawinnya itu 50.000 ada. 50.000. Mas kawinnya 50.000. Ya walaupun kita agak kaget gitu. Ya mungkin itu. Dia bisa mengeluarkan mahar cuma 50.000 dengan catatan tadi bima tarodohitum kan. Saling ridho aja sebenarnya. Makanya kayak Arifin nih, ngapain takut-takut nikah? Kata Arifin sebenarnya saya udah mau nikah, cuma masalahnya nggak ada lawannya, belum ketemu. Sementara udah mau, cuma lawannya belum ada. Wang tasbiru, seandainya belum ketemu, kemudian wang tasbiru, maka bersabar, sabar aja. Khairul lakum, malah sabar itu lebih baik. Wallahu, dan Allah Maha Pengampun, Ghafur, Maha Pengampun, Rahim lagi Maha Penyayang dengan meluaskan urusan nikah tersebut. Ini kalau urusan nikah ini rahasia. Jangan nunggu kumpul dulu. Ini banyak kasusnya. Ada seorang laki-laki dan seorang perempuan merantau ke Jawa cari pekerjaan. Akhirnya rupanya di Jawa itu di perantauan mereka saling dekat. Karena udah dekat itulah akhirnya namanya dekat aja. Terjadi yang tidak diinginkan. Kemudian setelah jadi, si perempuan ini minta pertanggungjawaban dari laki-laki itu. Pulang ke rumah dari Jawa, pulang ke Lampung. Bilang sama orang tuanya bahwa saya mau nikah. Kata orang tuanya, nah mau nikah itu nggak mudah, harus punya dulu. Kalau bahasa kitanya harus kumpul dulu, punya kursi, punya lemari dan sebagainya. Apa kata si anaknya tadi? Pak, Bu, udah jangan ribut-ribut masalah kumpul, karena saya udah kumpul duluan. Nunggu kumpul akhirnya kumpul duluan. Itu yang dikhawatirkan kan? Nah itu makanya tadi segera Bang Hendra kan? Ini udah lagi mau lebaran puasa ya. Ini mau lebaran kapan lagi? Ini lebih Bang Koyib kalau kita.
Wallahu, dan Allah Maha Pengampun, Rahimun lagi Maha Penyayang. Yakin dengan rezeki Allah, dengan urusan nikah. Dengan catatan tadi kita punya kemauan dan selalu ikhtiar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita tafsir Jalalain ayat ke-25. Insya Allah ayat berikutnya nanti akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang.